sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan media audio. Media audio dalam pembelajaran adalah sarana ataupun media pembelajaran yang disajikan dalam bentuk suara, baik berupa narasi, musik, efek suara, maupun gabungan dari ketiganya, yang pemanfaatannya mengandalkan indera pendengar agar peserta didik dapat memahami informasi hanya dengan mendengarkan tanpa perlu mereka itu melihat gambar ataupun teks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh media audio. Yang pertama ada rekaman suara guru. Nah, media ini berupa suara guru yang menjelaskan materi pelajaran yang bisa didengarkan kapan saja. Contohnya, rekaman penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, ada podcast edukatif. Nah, ini rekaman audio berisi pembahasan materi pelajaran yang bisa didengarkan secara santai. Contohnya, podcast yang membahas pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada lagu pembelajaran. Lagu yang berisi materi pelajaran agar siswa lebih mudah mengingat isi pelajaran. Contohnya lagu tentang sila-sila dalam Pancasila. Lalu yang keempat ada cerita audio atau dongeng suara, yaitu cerita yang disampaikan lewat suara, biasanya dengan efek musik atau suara latar. Contohnya yaitu cerita tentang nilai-nilai persatuan dan toleransi. Lalu yang kelima ada radio pendidikan, yaitu siaran radio yang berisi materi atau informasi pelajaran yang dikemas secara menarik. Nah, contohnya itu siaran radio yang membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Sikaplah adil, ayo kawan-kawan, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang keempat itu musyawarah, sila yang kelima bersikaplah adil, ayo kawan-kawan, mari kita amalkan kehidupan. Adapun kelebihan dari media audio ini, yang pertama praktis dan fleksibel, yang kedua melatih konsentrasi dan imajinasi, yang ketiga mudah digunakan di berbagai perangkat, dan yang terakhir cocok untuk lagu dan juga cerita. Lalu kekurangannya yaitu tidak menampilkan visual, bisa membosankan jika terlalu monoton, tidak cocok untuk semua gaya belajar, dan sulit dipahami jika siswa merasa tidak fokus. Media audiovisual adalah media pembelajaran yang menggabungkan antara unsur audio atau suara dan juga visual atau gambar secara bersamaan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran. Untuk unsur visualnya itu bisa berupa video, animasi, ataupun teks yang bergerak. Contoh media audiovisual yang pertama yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan video yang menyampaikan mengenai suatu materi pelajaran tertentu yang disertai dengan suara dan juga gambar. Contohnya, video penjelasan mengenai hak dan juga kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, animasi edukatif, yaitu video yang berbasis pada gambar bergerak atau kartun yang bertujuan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik secara lebih menyenangkan. Contohnya yaitu video animasi mengenai pentingnya menaati aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, film atau dokumenter pendidikan, di mana tayangan yang ditampilkan ini berdasarkan fakta. Contohnya yaitu dokumenter perjuangan Soekarno dan juga Muhammad Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Yang keempat, PowerPoint dengan narasi. Nah, PowerPoint dengan narasi ini merupakan slide presentasi yang juga dilengkapi dengan suara penjelasan, sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami mengenai materi yang ditampilkan. Nah, contohnya itu merupakan presentasi mengenai makna dari simbol-simbol Pancasila. Baiklah, kelebihan dari media audiovisual yang pertama, menarik perhatian, yang kedua, memudahkan pemahaman, yang ketiga, memori menjadi lebih kuat, dan yang terakhir, efektif untuk berbagai materi. Nah, media audiovisual juga memiliki kekurangan, di antaranya yaitu butuh perangkat khusus, biaya produksi yang tinggi, proses pembuatan yang lama, dan juga tidak selalu mudah untuk digunakan.